Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran BK kali ini, anak-anakku ya. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan dan kesehatan, nikmat umur yang panjang sampai saat ini ya. Eh, Selanjutnya tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah dan sampai zaman yang terang benderang ini ya. Oke, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kehidupan ya. Kenapa bisa dibilang kehidupan? Karena di sini ada 3 objek yang akan Bapak teliti, yang Bapak akan bicarakan di sini, yaitu tentang wortel, telur, dan biji kopi ya. Mari kita simak baik-baik. Wortel, telur, dan biji kopi. Kalian sudah paham semua ya. Tahu buah wortel ya? Wortel berwarna oranye. Telur berwarna putih, dan kopi ada bijinya warnanya hitam ya, dan kecoklat-coklatan. Oke. Next. Ya, sekarang Bapak ajak kalian untuk membayangkan ya, di pikiran kalian, yang ada dalam pikiran kalian atau benak kalian atau kepala kalian. Di situ ada 3 mangkuk yang berisi air panas di atasnya ya, atau tungku atau panci lah ya. Nah, jadi ada 3 mangkuk, tungku atau panci tersebut diisi air dan di atas api ya. Jadi diisi air dan di atas api seperti direbus seperti itu ya. Jadi air direbus ya. Next. Oke, yang pertama masukkan wortel ya ke dalam mangkuk pertama. Bayangkan, masukkan wortel kepada mangkuk pertama. Yang kedua, ke dalam mangkuk kedua kita masukkan telur ya. Jadi mangkuk kedua berisi telur. Next. Mangkuk ketiga kita isi biji kopi ya. Jadi ke dalam mangkuk ketiga masukkan biji kopi ya. Bayangkan di situ ada 3 tungku atau 3 wadah yang berisi wortel, telur, dan biji kopi. Masing-masing mempunyai wadahnya masing-masing dan mempunyai isi masing-masing setiap mangkok ya. Next. Rebuslah ketiganya selama 15 menit ya. Kemudian ambillah isi ketiga mangkok tersebut. Kira-kira apa yang terjadi ketika semua benda yang kita masukkan tadi, baik wortel, telur maupun biji kopi, ke dalam mangkok tersebut ya. Nah, inilah yang terjadi ya. Wortel masuk ke dalam kondisi keras. Setelah direbus, sekarang menjadi lunak ya. Telur yang masuk dalam kondisi lembut atau cair, yang tadi di dalamnya masih berair ya, ketika direbus sekarang menjadi keras atau padat ya. Kita bisa bayangkan ya, telur direbus yang tadinya cair di dalamnya bisa menjadi padat. Wortel yang tadinya padat direbus menjadi lunak. Oke. Next. Bubuk biji kopi hilang ya. Yang ketiga, ini tadi ya, yang ketiga bubuk biji kopinya hilang. Tetapi apa yang terjadi? Warna dan aromanya merata ke seluruh molekul air ya. Jadi kopinya tidak hilang. Dia merata, bahkan air itu tercampur oleh kopi dan airnya
menjadi berwarna hitam atau kecoklatan ya. Bisa bayangkan siapa yang pernah membuat kopi ya, atau pernah dibuatkan kopi, apa warnanya kira-kira? Ya, itu kita bisa lihat ya. Oke, next. Sekarang ya, Bapak ajak kalian untuk berpikir tentang kehidupan ya. Yang pertama, hidup tidak selalu mudah. Kenapa? Pasti setiap hidup ada tantangan, rintangan yang akan kita hadapi ya. Yang kedua, hidup tidak selalu menyenangkan ya. Kadang ada saja kendala. Ada susah, ya ada sedih ya. Jadi itulah kehidupan ya. Yang ketiga, kadang-kadang hidup sangat keras. Kenapa kok keras? Kadang kita selalu dibebani dengan kejadian-kejadian, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang harus kita jalani, yang harus kita lawan, yang harus kita lewati. Ya, kenapa? Ya itulah kehidupan ya. Setiap kehidupan pasti ada masalah ya. Oke, next. Sekarang ya, semuanya tidak terjadi seperti yang kita harapkan ya. Banyak masalah yang terjadi ya, semuanya tidak seperti yang kita harapkan. Dan banyak orang-orang yang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kadang kita keinginannya seperti ini, tapi ternyata yang terjadi bukan seperti ini. Malah sebaliknya ya. Banyak orang yang menyakiti kita, banyak orang yang tidak suka kepada kita, banyak orang yang acuh terhadap kita. Apa yang kita pikirkan belum tentu baik untuk orang lain. Begitupun orang lain, apa yang orang lain pikirkan belum tentu baik untuk diri kita. Oke, di sini kita kerja keras tetapi mendapatkan hasil yang sangat sedikit ya. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi kesukaran? Tahu kesukaran? Kesukaran itu adalah kesulitan ya, atau hambatan atau rintangan ya. Oke, next. Sekarang pikirkan lagi tentang, kita kembali ke tadi ya, ke 3 mangkok kita yang tadi yang sudah kita rebus ya. Di situ air yang mendidih itu ibaratkan persoalan kehidupan kita ya. Jadi bayangkan isi air dalam mangkok itu adalah persoalan kehidupan yang kita alami selama ini ya. Oke. Next. Ya. Kita lihat wortel ya yang pertama. Kita dapat seperti wortel ya. Jadi manusia itu dapat seperti wortel. Kenapa kok bisa? Kita masuk dalam keadaan kuat dan keras ya, keras dan kuat, ternyata keluarnya dengan lunak dan lemah. Ya. Jadi seperti kehidupan ya. Awalnya kita keras, kuat, begitu ada masalah, begitu ada rintangan, begitu ada cobaan, kita menjadi lunak dan lemah. Ini penjelasannya. Oke. Kita menjadi sangat lelah, kita kehilangan harapan, kita menyerah, tidak ada lagi semangat untuk berjuang ya. Mau seperti wortel ya. Ada yang mau seperti wortel? Tidak ya. Oke, next. Kita dapat seperti telur, ini yang kedua. Telur. Kita mulai dengan hati yang lembut dan peka ya. Ternyata setelah diberi cobaan, ujian, kita berakhir dengan hati yang keras dan tanpa perasaan. Nah, bayangkan telur tadi yang tadinya lunak, yang tadinya encer ya, ketika direbus dia menjadi keras ya. Menjadi keras dan padat ya. Begitu seperti manusia yang hatinya awalnya lembut, awalnya peka, ketika diberi masalah, ketika diberi hambatan atau rintangan, dia hatinya menjadi keras dan tanpa perasaan atau tanpa belas kasihan ya. Next. Selanjutnya, kita bisa dibenci oleh orang lain, kita juga bisa dibenci oleh diri kita sendiri, bahkan hati kita membeku ya. Tidak ada lagi kehangatan, yang tinggal hanya kepahitan ya. Mau seperti telur? Nah, tentu tidak ya. Oke, yang bagus jadi seperti apa? Kita lihat. Kita dapat seperti biji kopi tadi ya. Air tidak mampu mengubah bubuk kopi ya. Bubuk kopi lah yang mengubah air ya. Jadi
air tidak bisa merubah bubuk kopi yang tadinya serbuk ya. Ketika dicampur dengan air, dituangkan dengan air mendidih, diaduk-aduk-aduk, ternyata kopinya tidak hilang. Bahkan apa? Airnya yang hilang. Airnya hilang. Hilang enggak airnya? Enggak ya. Airnya yang berubah menjadi hitam ya. Ada yang kecoklatan, ada yang hitam ya, tergantung dari bubuk kopinya tersebut ya. Tuh. Sama seperti kehidupan kita ya. Air berubah karena bubuk kopi. Cium, rasakan, minum. Semakin panas airnya, semakin nikmat rasanya ya. Ya, betul. Itulah kehidupan ya. Nih, kita dapat menjadi seperti biji kopi. Kenapa? Kita bisa membuat sesuatu yang indah dari kesukaran yang kita hadapi. Kita dapat belajar dari sesuatu ya. Jadi kita tidak terpengaruh oleh lingkungan. Jadi kitalah yang merubah lingkungan ya. Banyak orang yang terpengaruh oleh lingkungan ketika dia tadinya pendiam, tadinya jarang bicara, ketika mendapat masalah, ketika dapat rintangan, ternyata dia malah menjadi tidak seperti biasanya ya. Dia suka bicara, dia suka berbicara kasar. Nah, seperti itu. Ada yang awalnya sering bicara ya, terbiasa aktif, ketika diberi masalah, ketika diberikan hambatan atau rintangan, dia malah menjadi pendiam, malah sebaliknya ya. Jadi jangan seperti itu, jadilah seperti biji kopi yang tadinya keras, begitu ditumbuk menjadi bubuk, lalu dicampurkan ke air hangat dan diaduk-aduk. Akhirnya bukan kopinya yang hilang ya, bahkan kopinya itu larut di dalam air. Jadi seperti manusia akan larut dalam masalah tersebut sehingga masalah bisa diselesaikan dengan baik ya. Kita dapat pembelajaran di situ ya. Jadi bukan lingkungan yang merubah kita, tapi kitalah yang merubah lingkungan. Mau jadi seperti apa lingkungan itu tergantung diri kita ya. Oke, next. Selanjutnya, kita mendapatkan pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan baru ya. Kita tumbuh bersama pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman, rintangan-rintangan, cobaan atau hambatan itu adalah tantangan buat kita untuk mendapatkan apa? Satu tingkatan-tingkatan agar kita menjadi pengetahuan baru, mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan keterampilan baru, mendapatkan kemampuan baru ya. Sehingga kita menjadi tumbuh lebih hebat, lebih dewasa, lebih berpengalaman dari yang lalu-lalu ya. Next. Nah, kita membuat dunia atau sekeliling kita menjadi lebih indah ya. Jadi harapannya kita bisa merubah lingkungan kita yang tadinya tidak baik, kita bisa merubahnya menjadi baik. Nah, ya, bukannya yang tadinya baik begitu ada kita menjadi tidak baik ya. Jadi kita seakan-akan membawa perubahan yang negatif ya. Kalau bisa kita bisa merubah menjadi yang positif. Ternyata setelah adanya diri kita, lingkungan ini menjadi lebih baik ya. Bukannya setelah ada diri kita malah menjadi lebih tidak baik ya. Itu yang salah ya. Next. Ingat ya, untuk sukses kita harus mencoba dan mencoba lagi. Kita harus yakin tentang apa yang kita lakukan ya. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus sabar. Ya, apapun prosesnya, apapun cobaannya kita harus sabar. Kita harus tetap mendorong dan mendorong lagi masalah yang ada dalam diri kita ya. Kesulitan dan masalah kita handle dengan peduli. Jangan kita tidak peduli dengan masalah kita ya. Masalah terbesar dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Kita mau atau tidak untuk merubah diri kita ya tergantung kita ya. Jadi ketika ada masalah selesaikan, jangan dibiarkan. Semakin masalah dibiarkan, masalah itu akan menumpuk akhirnya menjadi banyak ya. Jadi kalau bisa sedikit masalah langsung cepat diselesaikan dengan kepala dingin, dengan tenang ya, tidak boleh menyerah, pantang menyerah, harus sabar dan tetap mendorong. Ketika gagal coba lagi, gagal dan coba lagi sampai betul-betul
dapat hasil yang maksimal ya. Selanjutnya ya, kita lihat di sini ada Superman ya. Kalian bisa melihat di layar kalian ya. Ini seperti persoalan dan kesukaran atau kesulitan tadi memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih baik dan lebih tanggap. Ya, harapannya seperti itu. Jadi persoalan-persoalan, hambatan-hambatan atau rintangan yang kita hadapi, harapannya bisa menjadikan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih baik dan lebih tanggap dalam hal apapun ya. Jangan semakin dapat masalah, rintangan, hambatan, tantangan kita menjadi lebih lembek ya, seperti wortel tadi, seperti telur tadi ya. Next. Nah, sekarang kita mau menjadi apa? Kita dalam menghadapi persoalan ya, kita mau seperti wortel, telur, atau biji kopi tadi? Kira-kira jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Ya, jadilah seperti biji kopi ya. Jadilah seperti biji kopi. Kenapa? Kopi itu larut dalam air. Dia tidak bisa berubah, bahkan dia bisa merubah warna air. Begitu kita ya. Kita bisa merubah kehidupan, lingkungan, bukan lingkungan yang merubah kita, tapi kita bisa merubah lingkungan yang menjadi lebih baik. Oke, next. Wah, habis ya, cepat sekali ya. Oke, dalam kesempatan ini cukup sekian ya. Bapak harapkan kalian paham apa yang Bapak berikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Bapak akhiri, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.